Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan menjalani kehidupan dengan rasa syukur daripada kita mengeluh, daripada kita khawatir. Kita sikap hati kita hari ini mau kita arahkan ke Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau bersyukur. Apapun yang terjadi, semua yang Tuhan udah beri sama aku sudah lebih dari cukup. Sehingga ke depan kalau ada yang kurindukan, biarlah sesuai waktu Tuhan aja. Karena aku tahu apa yang Tuhan beri itu pasti yang terbaik buat aku. Syukur padamu ya Allah, NKB 133, NKB 133 bait pertama dan kedua. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun leban. Syukur atas si sayang dari sana ya teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Oh, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Tuhan, kami bersyukur bahwa kehidupan kami Tuhan pelihara, dan biarlah hari ini firman Tuhan boleh menguatkan kami. Biarlah doa ini menjadi kekuatan dan mampukan kami untuk bisa mengerti setiap anugerah-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita tadi udah selesai satu raja-raja, masuk ke dua raja-raja. Dua raja-raja ini kita akan kurang lebih dengan Nabi Elia. Kita akan masuk, kita buka dua raja-raja 1, dua raja-raja 1 ayat 1 sampai 10. Dua raja-raja 1 ayat 1 sampai 10, dua raja-raja 1 ayat 1 sampai 10. Dengarkan sabda Tuhan. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron. Sebab beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, apakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu, dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Bapak Ibu Saudara, tanda kita tuh kalau ada rambu-rambu ya, kayaknya sih mungkin di Indonesia tuh rambu-rambu gak laku. Rambu-rambu kayaknya juga gak dibiasain dari kita dari kecil. Ketika kita bikin SIM juga gak diajarin sama bapak polisi, cuma ada di ujian tesnya doang. Dan rambu itu kayaknya jarang diperhatiin. Marka jalan putus-putus atau nyambung-nyambung, orang tetap aja nyalip. Kayaknya nggak heran kenapa banyak kecelakaan di Indonesia, kenapa banyak macet.
karena untuk turut sama peraturan aja kita masih sering langgar gitu. Nah, bicara soal tanda dan peraturan, Tuhan juga sudah menunjukkan kepada umat dan kepada raja. Eh, Rupanya ini tidak dipahami oleh Ahazia, pengganti Ahab. Dia memerintah hanya 2 tahun, tapi karena dia berbuat jahat, dia tidak berkenan di hadapan Allah. Dan dalam waktu yang singkat pula, hidupnya diterpa berbagai bencana. Dan karena tadi sikap dan kelakuannya, walaupun coba bentar, kondisi sosial ekonomi pada masa itu hancur banget. Hancur, hancur, hancur. Nah, ketika Ahazia mencoba mencabut keagamaan dari kehidupan bangsa, rupanya dia cari Allah lain, ya kan, Baal Zebub. Dan ketika Elia udah ngingetin, karena Tuhan udah nitip pesan, masih aja Elia mau dibunuh. Tapi yang namanya juga hamba Tuhan ya, hamba Tuhan ya dilindungi sama Tuhan ketika dia menjalankan tugasnya itu, dan apa yang jadi perkataan jadi kenyataan. Nah, Bapak Saudara, tanda-tanda itu saya percaya bukan cuma dari nabi, bukan cuma dari pendeta. Tuhan menunjuk kepada saudara, Bapak Ibu Saudara, melalui orang-orang di sekitar. Kita kudu peka. Karena kalau kita tetap tabrak, maka petunjuk-petunjuk yang sudah Tuhan ingatkan itu, Tuhan udah bilang kan, saya udah ingetin nih, kamu masih nekat mau nyemplung jurang. Saya udah halangin, saya udah coba lewat banyak orang di sekitarmu, pendetamu, teman gerejamu, atau mungkin suamimu, istrimu, anakmu. Tapi kamu masih tetap nekat, ya harus siap dengan konsekuensi dari dosa dan melawan kehendak Allah. Nah, sebelum jatuh, jangan sampai deh di hari ini kita yuk sama-sama. Kalau kita melakukan tindakan dan kita tadi udah dapat tanda dari Tuhan, kayaknya jangan nih, udah diingetin terus, atau mungkin kita harus ngelakuin sesuatu tapi kita diem aja. Ayo bersikap, ambil sikap gitu. Tapi kita percaya tadi ya, kita mau belajar, mau peka hari ini. Jangan sampai kita jatuh jurang. Pilihan dan sikap kita yang kita ambil itu ketika Tuhan udah ngingetin berkali-kali. Tuhan tuh ingetin kita makin kencang tuh biasanya karena emang masalah depan mata kita tuh besar. Kalau kita nggak sadar, wah, bisa rame. Semoga kita makin peka. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami melihat bahwa dalam hidup ini Tuhan sudah menunjukkan begitu banyak tanda, sehingga biarlah Tuhan, kami tidak mau seperti Ahazia, Raja Ahazia yang bersikap melawan Allah, melawan Nabi Elia. Kami mau hidup seturut kehendak Tuhan. Pekakan hati kami, pikiran kami, supaya tindakan yang kami ambil seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.